Ya, jujur aja deh, kalau lagi sholat sendirian yang dibaca apa tuh? Hah? Habis Al-Fatihah baca apa? Al-Ikhlas. Kalau enggak An-Nas, kalau enggak Inna A'taina, kalau tidak Wal Asri. Bukan tidak sah sholatnya, tetap sah sholatnya. Tapi dia tidak menambah perbendaharaan hafalannya. Mungkin dahulu dia ketika waktu masih kecil, dia hafal juz 30 itu. Tapi karena tidak dia rajin mengulangnya dalam bacaan sholatnya, hilang itu hafalannya. Gak usah yang panjang-panjang. Surat Al-Kafirun itu kalau dia tidak sering ulang-ulang, itu sekali dia baca, dia tidak selesai-selesai. Kapan selesainya? Kenapa? Karena dia tidak mengulanginya. Jangan sampai kita jadi hamba Allah yang malaikat bisa nebak apa yang kita baca. Kalau orang hari-hari bacanya itu aja ketika sholat, itu ketika dia baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, kata malaikat, gue udah tahu nih, ini pasti rakaat pertama Al-Ikhlas. Ketebak dia sama malaikat. Malaikat bakal bilang, ini orang apa nggak ada surat lain? Oh itu kan surat Al-Ikhlas, kan bagus, memang bagus. Kan ada sahabat Nabi suka membaca. Iya, ada sahabat Nabi suka membacanya, tapi bukan berarti dia tidak hafal yang lain. Sahabat Nabi yang suka baca surat Al-Ikhlas itu pernah ditanya langsung sama Nabi. Dan dia suka membaca surat Al-Ikhlas, bukan baca surat Al-Ikhlas sendiri, dia ada baca surat yang lain terus diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Maka sahabat-sahabat Nabi yang lain mengatakan, ini orang suka nambah-nambah nih, masa dia habis baca surat lain terus nambah surat Al-Ikhlas baru ruku. Sampai berita itu sama Nabi. Nabi tanya, kenapa kau lakukan itu? Dibilang, li'anni uhibbu surat Al-Ikhlas, karena aku cinta sama surat Al-Ikhlas. Sahabat Nabi karena cinta sama surat Al-Ikhlas. Kalau kita bukan karena cinta, pingin cepat, pingin cepat tuh. Banyak masyarakat kita, atau adalah di masyarakat kita, masih ada di masyarakat kita itu yang pasrah dengan keawaman keislamannya. Gak mau itu menambah perbendaharaan pengetahuan tentang Islam, yang gak mau dia tambah. Tetapi kalau untuk urusan-urusan yang duniawi, dia gak mau ketinggalan, update terus. Ayo, lebih sering update mana kita? Update status atau update hafalan? Status. Padahal update status itu bisa menimbulkan fitnah. Orang tengok status kita, orang tanggapi status kita, orang nilai, akhirnya jadi ada yang suudzon sama kita, macam-macam. Coba kalau antum update-nya hafalan, gak ada yang mau suudzon. Update-nya hafalan. Ini penting ilmu. Kita mau mengenal Allah, saya pakai ilmu. Pakai ilmu. Fa'lam, surat Muhammad ayat yang 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Itu Allah bilang fa'lam. Apa nih fa'lam? Maka ketahuilah. Kita disuruh untuk apa? Pelajari. Jadi kalimat la ilaha illallah itu yang berbobot tinggi itu, yang di atas timbangan begitu sangat berat itu, dan memang akan sangat berat jika orang yang mengucapkannya dia ngerti betul kenapa dia ucapkan la ilaha illallah, tidak sekadar mengucapkan. Kalimat yang Nabi pernah bilang kepada salah seorang sahabatnya yang ketika bertanya sama Nabi, aminal hasanati la ilaha illallah, apakah bagian daripada kebaikan itu mengucapkan la ilaha illallah? Lalu kata Nabi kepada sahabatnya itu,
hiya ahsanul hasanat. Itu kalimat la ilaha illallah itu adalah kebaikan yang paling baik. Dan kita akan betul-betul meresapi makna la ilaha illallah itu kalau kita ngerti fadilahnya, keutamaannya. Karena ada hadis riwayat Imam Bukhari, itu Nabi mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah, 100 kali dalam tiap hari. Ya, tiap hari 100 kali. Dia seperti memerdekakan budak. Kemudian akan dicatat 100 kebaikan buatnya dan dihapus untuknya 100 keburukan. Hirzan minasyaitan, orangnya akan mendapatkan penjagaan dari gangguan syaitan. Dan kata Nabi di akhir hadis itu, tidak ada orang yang dapat melakukan kebaikan yang lebih baik kecuali ada yang membaca lebih daripada itu. Nah, ketika orang punya ilmu, dia mengerti, maka tentu dia akan amalkan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pakai apa? Ilmu. Maka poin yang pertama tadi asyuru' ma'al ilm, syariatnya pakai ilmu. Harus rajin majlis kajian biar pulang ke rumah dapat tambah ilmu.